Bacaan dari kitab Ulangan. Musa berkata kepada umat Israel, "Dengarkanlah, hai orang Israel. Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Semuanya itu harus kau ajarkan berulang kali kepada anak-anakmu, dan kau bicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan bangun. Haruslah kau ikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan kau pasang sebagai lambang pada dahimu. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, yaitu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah yang sudah penuh pelbagai barang berharga, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, berhati-hatilah, jangan sampai engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Kepada Dia engkau harus beribadah, dan demi namanya lah engkau harus bersumpah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku." Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatanku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku. Maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Tuhan itu hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya.
dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam masa pandemi ini ada banyak orang yang di PHK, harus hilang pekerjaan. Ada seorang yang bekerja di pusat perusahaan yang besar. Ketika ditawarkan, kamu berhenti bekerja dan ada uang pesangon yang puluhan juta, kami akan kasih dan kamu tidak kerja lagi di sini. Atau kalau kamu mau pilih kerja di sini dengan konsekuensi, bisa saja gaji kamu akan berkurang dan juga tidak dibayar setiap bulan. Kalau ada uang baru dibayarkan. Dan itu juga terjadi untuk teman-teman yang lain. Ada yang pilih untuk putus kerja, tapi yang satu ini dan beberapa teman lain mereka pilih tetap bekerja di tempat itu, di perusahaan itu. Dia punya alasan, selama ini perusahaan ini telah menghidupkan saya dari kekurangan, dari kos-kosan sampai sudah punya rumah, sudah punya mobil, dan sekarang ini perusahaan susah, maka saya tetap mau bekerja sini. Dengan konsekuensi yang dulunya mungkin hanya tinggal di dalam kantor, mungkin nanti juga bekerja di lapangan ke tempat-tempat yang sulit. Itu juga pernyataan-pernyataan seperti ini merupakan bagian ungkapan cinta pada tempat kerjanya, atau mengungkapkan cinta pada orang-orang yang telah bersama-sama hidup dengannya, terlibat dalam pekerjaan ini. Ini juga yang diharapkan oleh Tuhan bagi umat Israel dalam relasi dengan Allah, yakni relasi karena cinta, bukan karena nanti masuk ke tanah Kanaan lalu hidup mewah, tetapi karena relasi umat Israel telah mencintai Allah. Sehingga tadi dikatakan dalam bacaan pertama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatanmu. Dan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan seterusnya ada kata-kata yang mengajak untuk perintah ini diperhatikan dan diceritakan terus-menerus kepada anak-anak dan keturunannya, baik saat duduk, saat berjalan, saat tidur, saat bangun. Sehingga dalam situasi apapun, hal yang penting ini diajarkan dan diingatkan. Diikat pada tangan sebagai tanda supaya menjadi pengingat, ditaruh pada dahi supaya ingat terus, ditaruh juga di ambang pintu rumah. Sehingga ini mengingatkan umat Israel untuk hal penting, yakni mencintai Tuhan dalam seluruh aktivitas mereka. Sehingga pada saatnya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, dapat banyak kekayaan, kemakmuran, mereka tidak sampai melupakan Tuhan. Kita juga diajak untuk dalam hidup kita, dalam setiap karya pelayanan kita, hendaknya kita bangun ini, yakni semuanya dalam relasi cinta dengan Tuhan. Kita calon imam, para imam, para uskup senantiasa juga mengingatkan kita untuk membangun relasi dengan Tuhan dalam semangat cinta. Misa pagi atau ibadat pagi itu terjadi hendaknya karena cinta pada Tuhan, bukan karena disuruh-suruh atau aturan.
kemarin Pak Pusuk sampaikan ada frater pastoral di seminari yang tidak lulus pastoral karena malas misa, dan itu memang tepat. Bagaimana mau jadi pastor lalu tidak cinta pada Tuhan lewat misa pagi. Atau juga sering para pastor mempraktekkan tidak misa pagi karena ada umat datang misa kurang, hanya 1-2 orang, terlalu sedikit, jangan lagi misa pagi, nanti umat banyak baru misa. Berarti kita belum menyadari misa dalam relasi dengan Tuhan karena cinta pada Tuhan. Begitu juga dalam pekerjaan-pekerjaan kita, seperti yang diungkapkan oleh Mother Teresa, melayani sesama bagaikan mencintai Tuhan, melayani Tuhan, bukan sekedar melihatnya secara fisik atau hal-hal duniawi, tetapi juga dalam relasi cinta dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini dan selanjutnya dalam semangat cinta pada Tuhan. Semoga demikian. Amin.